Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, silakan memperhatikan alat bukti saksinya. Baik, majelis. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saudari Elena Berliana Putri ke ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, saudara hari ini dihadirkan di ruang persidangan guna untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sengketa perdata yang melibatkan tergugat. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan siap dan siap mengikuti persidangan? Siap dan siap, Yang Mulia. Baik, silakan saudara untuk menyerahkan kartu identitas saudara ke majelis hakim terlebih dahulu. Baik, Terima kasih, Yang Mulia. sebelum diminta keterangan, majelis hakim menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Elena Berliana Putri, tempat tanggal lahir, Surakarta 10 November 1996, tempat tinggal, Jalan Raya 11, Grogol, Surakarta, agama, Islam, pekerjaan. Kira swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara senda atau hubungan pekerjaan dengan tergugat ataupun tergugat? Memiliki hubungan pekerjaan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara anut? Bersedia, Yang Mulia. Kepada rohaniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi, dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang dibacakan. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan dan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat, dan kepada saudara saksi silakan duduk kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, majelis hakim mengatakan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya, sesuai dengan apa yang saudara tahu, alami, lihat, dan dengan sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Baik, saya mulai. Saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa hubungan Anda dalam proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Surakarta? Saya merupakan pengawas dalam proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yang Mulia. Baik, tolong jelaskan secara singkat apa tugas Anda dalam proyek ini. Tugas saya selaku pengawas proyek melakukan pengawasan dan monitoring terhadap proses proyek dengan bidang serta apabila kami menemukan hal-hal yang tidak sesuai, akan kami lakukan teguran agar diperbaiki. Baik, sejak kapan saudara saksi bekerja sebagai pengawas pada proyek pembangunan rumah sakit di Universitas Muhammadiyah Surakarta? Saya bekerja sebagai pengawas sejak tanggal 5 Juli 2001 hingga 12 Juli 2023, Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, majelis. Bisa saudara jelaskan apa kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut? Kendala dari pihak PT Cipapa sendiri. Saya selaku pengawas selalu berkoordinasi setiap minggu, di mana pada bulan November 2021 progres proyek baru mencapai 10% dari yang seharusnya 19%. Lalu apa tindakan yang diambil oleh pihak terkait setelah mengetahui bahwa buah-buah progres proyek PT Cipako baru mencapai 10% pada tanggal 26 November 2021? Kami menyampaikan surat teguran tertulis kepada PT Cipako pada tanggal 2 November 2021 dengan didasarkan pada realisasi progres di lapangan yang hanya mencapai 10% dan dapat diubah untuk membahas perkembangan proyek yang dihadiri oleh pengawas dan pihak kontraktor sendiri yaitu PT Cipako. Selanjutnya, apa dampak dari ketidakhadiran proyek manajer di proyek pada bulan Desember? Akibatnya, prosedur tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan adanya warning indikator bahwa proyek mengalami deviasi progresif atau kemunduran, di mana progres proyek pada tanggal 22 April baru mencapai 3%, yang seharusnya 6%, sehingga kami memberikan teguran kepada PT Cipako terkait keterlambatan tersebut. Lalu bagaimana respon PT Cipako terhadap teguran dan peringatan yang telah diberikan, serta bagaimana perkembangan progres proyek pada Januari 2022? Kami mengeluarkan surat peringatan pertama mengenai progres yang baru 19% dari yang seharusnya 23%. Kemudian melakukan pengawasan dan kontrol serta menyampaikan informasi kepada PT Cipako.
pihak UMS pun pernah mengirimkan surat teguran dari pengawas proyek pada 26 November 2022 kepada PT Cipako. Dari saya cukup. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan para kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apa yang dibahas dalam adendum 1 terkait dengan proyek pembangunan rumah sakit dan bagaimana dengan status kontrak awal proyek tersebut? Adendum 1 membahas terkait perpanjangan proyek dengan perpanjangan waktu dari 6 Februari 2003 hingga 17 Mei 2003. Kontrak awal proyek dimulai pada 5 Juli 2001 dan berakhir pada 5 Juli 2002. Namun, proyek belum selesai ketika kontrak pertama tersebut berakhir. Baik, terima kasih. Kemudian, bagaimana proses pengajuan perpanjangan waktu dan pencairan dana yang diajukan oleh PT Cipako Sastra Persorindo pada bulan Juni 2022 serta bagaimana kondisi progres proyek saat itu? PT Cipako mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu selama 75 hari kerja. Namun pihak UMS hanya menyetujui perpanjangan selama 60 hari kerja. PT Cipako mengajukan pencairan dana sebesar 20% dan disetujui oleh UMS, di mana telah dibayarkan sebesar 65%. Kemudian, apakah terdapat faktor yang menyebabkan proyek pembangunan tersebut tidak lancar? Ada beberapa kendala, diantaranya tenaga yang kurang kompeten, adanya pergantian pekerja yang memerlukan waktu dan adaptasi di proyek, serta engineering yang kurang andal. Kemudian, bagaimana perkembangan proyek setelah perpanjangan waktu dari 5 Juli 2022 hingga 5 September 2022 dan bagaimana perubahan nilai kontrak setelah penerbitan adendum pertama? Proyek mencapai progres 51,8%, namun dihentikan pada 5 September 2022. Adendum 1 diterbitkan pada 6 Februari 2023 yang memperpanjang proyek selama 100 hari kerja hingga 17 Mei 2023. Selain itu, nilai kontrak yang awalnya sebesar 130 miliar dinaikkan menjadi 143 miliar. Lalu, apa alasan PT Cipako mengajukan perpanjangan waktu kedua dan apa yang dibahas dalam adendum kedua terkait proyek pembangunan tersebut? PT Cipako mengajukan perpanjangan waktu kedua karena progres proyek baru mencapai 60,3%. Adendum 2 diterbitkan pada 15 Maret 2023 yang khusus membahas progres proyek, dana talangan, dan komitmen bahwa UMS baru akan melakukan pembayaran setelah progres mencapai 75%. Kemudian, apa yang terjadi setelah perpanjangan waktu proyek berakhir pada 17 Mei 2023 dan apa yang dibahas dalam adendum ketiga? PT Cipako mengajukan permohonan perpanjangan waktu lagi. Adendum 3 diterbitkan pada 22 Juli 2023 memberikan perpanjangan selama 60 hari kerja, di mana perubahan persen dikeluarkan dari item proyek karena PT Cipako merasa mengalami kerugian. Kontrak proyek berakhir pada 22 Juli 2023, tetapi masih ada pekerjaan yang tersisa. Karena pihak PT Cipako tidak bisa dipanggil, dilakukan penilaian independen yang menunjukkan nilai progres sebesar 87%. Kemudian, bagaimana saksi mengetahui tentang penerbitan adendum pertama, kedua, dan ketiga dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut? Saya mengetahui tentang penerbitan adendum 1, 2, dan 3 karena pimpinan masuk menunjuk saya melalui surat keputusan penunjukan saya terkait tanggung jawab dalam proyek pembangunan rumah sakit tersebut. Bisa tolong jelaskan terkait dengan mekanisme pencairan dana talangan dalam proyek pembangunan rumah sakit oleh PT Cipako dan apa masalah yang timbul terkait dengan progres proyek tersebut? Mekanisme pencairan dana talangan harus terpenuhi terlebih dahulu SPK dari PT Cipako plus pihak vendor, invoice, aduan, dan backup volume, sehingga dana talangan baru dapat dicairkan. Dana talangan sebesar 39 miliar telah diserahkan oleh UMS. Namun, terjadi kelebihan bayar karena PT Cipako melaporkan bahwa progres mencapai 77%, sementara UMS menilai progres tersebut hanya mencapai 60%. Hal ini menyebabkan kelebihan bayar sebesar 13 miliar. Terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang saudara berikan dianggap cukup. Apabila saudara masih dibutuhkan untuk hadir di ruang persidangan untuk memberikan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Sedia ya mulia. Baik, silakan untuk mengambil kartu identitas di meja panitera dan dipersilakan mendengar ruang persidangan. Baik ya mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, majelis. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Zaki Haji ke ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di persidangan guna diminta keterangan berkaitan dengan sekitar pertanyaan yang dibahas tergugat.
sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, saudara dipersilakan terlebih dahulu untuk menyerahkan kartu identitas saudara ke majelis hakim terlebih dahulu. Sebelum diminta keterangan, majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Mulai dari nama, Saya Haji Fadilah, tempat tanggal lahir, Surakarta 20 Oktober 1990, tempat tinggal, Jalan Pengadilan 2 Kaki Biro, Bandar Sari Surakarta, agama, Islam, pekerjaan. Wira Swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semenda atau hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Memiliki hubungan pekerjaan yang mulia. Apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara anut? Bersedia yang mulia. Kurniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang dibacakan. Saudara saksi silakan mengikuti lafal sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah, Saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat dan kepada saudara saksi silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi, majelis hakim mengatakan kembali bahwa saudara telah bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, ketahui, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa hubungan atau peran Anda dalam proyek pembangunan rumah sakit UMS ini? Saya dalam proyek rumah sakit ini berperan sebagai pengawas lapangan. Apakah saudara bisa menjelaskan secara singkat apa tugas Anda sebagai pengawas lapangan? Tugas dari seorang pengawas lapangan sendiri yaitu ikut mendorong pelaksanaan proyek untuk memanage pekerjaan dengan baik. Dan waktu itu juga jika ada temuan kami sempatkan kepada proyek manajernya, kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum kedua untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah saudara menemukan kendala pada saat awal proyek ini dilaksanakan? Sejak mulai awal-awal kontrak, pertama proyek pembangunan RS tersebut sudah tidak lancar atau tidak sesuai rencana, yang disebabkan adanya beberapa kendala dari pihak PT Cipaku sendiri, seperti contohnya personel yang kurang dan alasan adanya COVID-19. Apakah ada upaya yang saudara lakukan ketika melihat proyek tersebut tidak lancar atau tidak sesuai rencana awal? Ketika melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, saya selalu menyampaikan informasi tersebut kepada pihak PT Cipaku agar segera ditindaklanjuti dan mengharapkan agar segera diperbaiki setelah adanya temuan di lapangan. Lalu apakah ada tanggapan atau tindakan yang dilakukan dari pihak PT Cipaku mengenai perbaikan tersebut? Pada bulan Juli 2022, pihak PT Cipaku mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu selama 75 hari kerja, namun disetujui oleh pihak UMS sendiri selama 60 hari kerja. Kemudian surat permohonan yang kedua terkait dengan perkara umum 20% secara tepat. Lalu apakah setelah 60 hari proyek tersebut dapat diselesaikan oleh pihak PT Cipaku? Sampai bulan Desember 2022, proyek belum selesai juga dan proyek berhenti. Setelah itu, selama 4 bulan tidak ada pekerjaan. Kalau bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum gugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Baik, terima kasih majelis. Terus saudara, apakah faktor yang menyebabkan proyek pembangunan tersebut tidak lancar? Menurut saya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan proyek pembangunan tersebut tidak lancar. Yang pertama itu dari tenaga atau para pekerja yang kurang kompeten. Yang kedua adanya pergantian pekerjaan yang membutuhkan waktu sekaligus penyesuaian atau adaptasi proyek. Yang ketiga sendiri engineering yang kurang handal, pergantian proyek manajer atau PM dari Bapak Alfos bulan Februari 2022 diganti oleh Bapak Imam.
kemudian diganti oleh Bapak Widodo. Kemudian saudara saksi, mengenai dengan perpanjangan waktu yang pertama pada bulan September, apakah ada tindakan dari PT Cipako setelah itu? Pada addendum 1 perpanjangan waktu juga belum selesai, kemudian pihak PT Cipako mengajukan lagi perpanjangan waktu yang kedua karena pihak PT Cipako melalui tulis mengeluhkan terhambatnya proyek pembangunan. Kemudian saudara saksi, apakah setelah addendum 2 proyek tersebut dapat diselesaikan oleh pihak PT Cipako? Bahkan sampai dengan diterbitkannya addendum 3 kontrak berakhir, namun proyek pembangunan rumah sakit tersebut tetap belum selesai dan masih ada material-material yang belum tertangani. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia ya, Pak. Baik, silakan saudara saksi memberikan identitas masing-masing dan dipersilakan untuk memberikan ruang persidangan. Baik, kepada saudara khusus tergugat, apakah masih ada saksi selanjutnya? Tidak ada majelis. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak diperintah membatasi sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda.